makhluk hidup seakan tidak berguna apabila setiap makhluk hidup tersebut saling berpecah belah. Di antara makhluk hidup itu pasti ada satu kaitan, yakni semuanya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Inilah GoPro Experience. Selamat malam semuanya Sobat GoPro Experience. Kali ini dengan gua Muhammad, kita akan mulai kembali acara GoPro Experience. Oke, untuk menuju langsung ke dalam acaranya, sebelumnya kami akan memberikan kisi-kisi bahwa narasumber kita yang akan datang katanya dahulu pernah merasakan kejadian-kejadian yang berbau dengan hal mistis. Kita panggilkan. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan siapa ya, Mas, namanya? Saya Raden Bagus. Oh, saya manggilnya yang enak apa nih? Mas saja. Mas saja. Oke, menurut kabar, Mas ini punya mengalami riwayat bahwa dia itu mengalami kejadian mistis. Oke, untuk sebelum kita mulai, mana ini minumannya ini? Mana kru minuman. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya sobat, kita masuk ke dalam inti dari acara pada malam hari ini. Oke Mas, sebenarnya itu cerita yang bisa Mas sampaikan ke para sobat ini seperti apa? Silahkan. Ya, memang kalau diingat ya kejadiannya sudah cukup lama sekali. Sering di sini terdengar suara-suara yang cukup sangat mengganggu. Kadang-kadang suara tangisan atau binatang buas suka terdengar di tempat ini. Berarti di zaman itu Ya. Kalau bisa diukur dikira-kira di tahun berapa itu ya, Mas? Kejadiannya sangat lama ya. Oh, sudah sangat lama. Dahulu memang di sini katanya bekas kuburan Belanda. Oh, gitu. Banyak juga orang yang datang sini untuk melihat-lihat kebenaran akan berita tersebut. Seperti itu kira-kira. Oh, berarti kita mengambil lokasi di sini itu tidak salah berarti ya? Ya, ini memang tempat yang cukup dibilang angker ya, karena sebagian di sini tempatnya sangat seram sekali. Sering terdengar suara-suara di belakang kita ini, suka kayak semacam mesuk. Kenapa Mas? Mungkin sobat narasumber kami mengalami suatu kejadian. Gimana Mas? Sudah agak enakan? Mungkin yang ada di sini kurang, dengan kehadiran kita belum terbiasa, jadi gitu. Seperti merasa terganggu dengan adanya kita di sini. Tapi kan sebenarnya kita untuk melakukan cuman menempati doang gitu. Iya, seperti tadi yang saya rasakan seperti kayak semacam ada yang berjalan di sebelah saya, sehingga saya seperti terganggu. Bisa dilanjutkan ceritanya Mas? Insya Allah. Iya, silakan. Banyak orang juga di sini sering mengalami yang tadi dibilang orang ada yang mengalami kesurupan atau apa. Memang di sini tempatnya sangat rawan sekali. Ya. Kemarin waktu itu seminggu yang lalu ada muda-mudi yang pernah kesini sekedar foto-foto, tapi setelah pulang tanpa
ini tiba-tiba pingsan. Oh gitu. Setelah sampai Berarti rumah. setelah sampai rumah itu langsung Pingsan. Dia mengaku dia adalah penghuni di sini. Oh berarti salah satu arwah atau apapun itu jin Iya. masuk ke dalam tubuh orang yang Iya. pingsan tadi. Oh, Dia sangat tidak senang dengan kehadiran muda-mudi. Mungkin dia namanya muda-mudi lah, mungkin iya bisa. atau pacaran lah atau Hmm. apa seperti itu. Di sini juga sering ada tempat-tempat juga yang untuk orang untuk Khusus. khusus ada, tapi itu sangat menyeramkan sekali. Oh gitu. Ya, ya, ya. Kalau ibaratkan itu seperti tempat yang suci sakral gitu ya. Iya. Untuk ya disakralkan sama warga di sini gitu ya. Itu tempatnya sangat suci sekali, tidak ada yang berani malah menginjakkan kaki di situ. Ada sebuah pohon di situ sangat angker sekali. Besar itu ya Mas. Pohonnya sangat besar. Itu hampir orang tidak ada yang berani Dan untuk datang ke situ. datang ke situ karena di situ juga banyak sekali benda-benda pusaka ya dan lain sebagainya. Oh, iya, iya. Benda pusakanya berarti itu sejenis ataukah itu logam-logam ataukah itu kayak apa keris seperti dan sebagainya. Apa Yang seperti apa? penglihatan saya yang saya lihat itu seperti merah delima, Oh berarti batu cincin, batu merah delima. batu merah delima. Oh. Dia memancarkan sangat terang sekali. Mm-mm. Tepatnya di arah sana tuh yang ada pohon besar. Tapi dalam penglihatan orang awam itu tidak bisa berarti Mas. Tidak akan. Hanya untuk bila secara kasat mata tidak akan terlihat. Hanya dengan kemampuan spiritual yang tinggi Oh gitu. baru bisa melihat. Tapi memang kalau di penglihatan orang yang misalnya bisa melihat hal-hal tersebut itu memang terpancar begitu ya? Sangat terang sekali. Hmm. Dia mengeluarkan warna merah seperti lampu sangat menyala. Ya, saya juga pernah mengalami, cuma ini bukan kejadian ya. Itu saya pernah bermimpi suatu malam didatangi oleh sosok berbaju putih. Putih. Dia seorang kakek. Dia memerintahkan, menyuruh saya untuk datang ke pohon besar itu. Sampai saat ini saya masih penasaran tentang Oh gitu. apa arti dari Maksud itu. dari mimpi tersebut Iya. gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Mas ini sebenarnya bisa melihat ya kalau di zaman sekarang bilangnya anak indigo seperti itu. Insya Allah bisa. Jika Allah mengizinkan, mudah-mudahan Insya Allah saya bisa. Berarti Lihat. kalau misalnya itu di sini itu banyak berarti ya Mas ya? Di sini dari yang saya lihat seperti keris ya, keris banyak di sini keris. Gitu. Namun yang sering menampakkan itu merah delima, batu mustika merah delima. Kalau kuntilanak atau genderuwo, Iya. pocong dan lain sebagainya di sini sudah ini sering terjadi penampakan seperti itu, sudah tidak heran lagi dan nggak aneh. Berarti lazim ya Sudah sudah hal lazim. sudah hal lazim. Sampai saya penasaran seperti apa bentuk merah delima itu. Maka Gitu. dalam kesempatan malam hari ini apabila di Mas berkenan ingin saya tunjukkan bagaimana cara. Waduh. Berarti untuk pertama kalinya nih kalau misalnya Iya, Mas bisa mengeluarkan hal tersebut insya Allah, untuk di video kami ini, di Insya Allah. acara kami ini. insya Allah bisa mudah-mudahan. Tapi silakan dulu diminum kopinya, Oh, iya. biar kita lebih rileks lagi gitu. Oke, kasih ya. Ya, karena memang suasananya sobat ini ya malam kayak gitu, ya otomatis pasti badan kita itu harus butuh kehangatan seperti adanya kopi ini. Mungkin ada beberapa lagi cerita yang ingin disampaikan kepada sobat GoPro semuanya. Sobat GoPro, Iya. Dalam hal cerita ini. dalam hal cerita ini saya menyampaikan atau berpesan, Ya. bila ingin datang ke suatu tempat silakan dilihat dulu tempatnya seperti apa, karena itu akan
Bila kita tidak perhatikan lebih jeli lagi, itu akan bahaya untuk diri kita sendiri. Paling tidak seperti itu, mohon izin sama yang punya tempat atau apa, permisi ya seperti yang Mas bilang tadi. Langsung aja ya Mas, kita ke tempat yang mungkin menurut Anda ada pusakanya. Oke. Oke, sekarang ya. Ya. Kameramen berarti ikut ya langsung ya. Ya, bismillah. Diangkat kameranya, diangkat. Ini tasbihnya untuk apa, Mas? Tuh, di bawah saja. Oh gitu. Kemana nih kita nih? Kita saya mohon izin kepada yang makam ini. Bisa di center dulu. Ini adalah makam yang punya daerah sini, sesepuh gitu. kampung sini. Berarti kita harus Minta izin izin pada terlebih beliau. dulu. Iya. Jadi silakan mungkin Sebentar ya. Iya. Jadi sobat, narasumber kita sedang apa ya? Istilahnya meminta izin lah kepada penghuni ini sebenarnya. Bisa dilihat kameranya. Bagaimana Mas? Ya, sudah. Sudah Mas? Oke, berarti sudah ya sobat. Habis ini kemana nih? Kita akan mencoba di mana tempat ada cahaya yang saya tadi sudah katakan. Oh gitu. Ya apa? Merah delima ya? Iya. Coba kita ke arah sana yang pun besar. Oh ini pohon besar ini. Oh, silakan. Di sini memang. Di sini tempat. Berarti auranya seperti apa? Coba bisa jelaskan kepada sobat. Jadi di sini sering keluar cahaya, makanya di sini. Di sini sering keluar cahaya terang sekali, sangat jelas sekali. Coba masuk ke sini. Tempat di sini bisa terjadi. Sedang dimeditasi lagi ya teman, sobat-sobat semuanya. Gimana Mas? Atau butuh apa? Maaf, kamera bisa agak menjauh karena ini akan saya lakukan terus sudah pengambilan. Oh berarti kameranya di agak jauh aja berarti. Jadi mungkin kameranya agak dekat, nggak apa-apa, ini mungkin sudah selesai. Jadi narasumber kita mendapatkan sebuah batu merah delima gitu ya. Gimana Mas? Inilah, ini mustika merah delima. Coba bisa gimana? Kita butuh Ini, apa? Coba ada minta segelas air. Mana air? Coba cari. Ini- Bro. Ini yang saya namakan merah delima, mustika merah delima. Inilah pemirsa. Coba. Inilah kita lihat ya. Inilah. Waduh. Ini asli merah delima karena ini yang sering dilihat warga pada saat apabila malam Jumat, malam Sabtu Suro sering terlihat seperti ini. Tapi kok bisa Inilah. kami kok bisa melihat Karena goibnya sudah saya tarik, bisa diambil sehingga mata kasat Iya, bisa kasat. secara kasat mata bisa dilihat. Jadi sobat, ini pertama kalinya kita dalam GoPro Experience bisa coba ke bawah. Saya jadi heran juga sobat. Jadi kita tidak tahu, kita diam saja ya.
alhamdulillah mustika merah delima sudah kita dapatkan. Iya. Karena jarang sekali bisa melihat secara langsung seperti ini, Mas. Tapi Ini. kelihatannya Mas jadi capek gini ya, tenaganya Karena terkuras. sangat terkuras sekali tenaga saya saat mengambil mustika ini. akan saya kembali sembunyikan. Sudah lihat kan? Inilah mustika merah delima yang sering dibicarakan warga atau orang di lain-lain. Iya. Sudah jelas, sudah terlihat. Terlihat ya. Inilah mustika Kamera lihat merah ya. delima. Akan saya sembunyikan. Gimana ini Mas? Jadi kita sebenarnya baru pertama kali ya Sobat GoPro. Sebentar. Mungkin narasumber Saya lelah sekali. kami lagi sedang beristirahat karena tadi dalam pengambilan pusaka merah delima itu memang butuh tenaga yang lumayan banyak terporsir. Gimana Mas? Cukup saja, kita akan kembali ke tempat Ke tempat semula. ya. Oke. Kita balik lagi. Mati Karena kan apabila berlama-lama nanti akan merasa terganggu. iya. Kita sudah kembali nih Mas di tempat semula. Mungkin ada beberapa garis bawah yang saya ingin tanyakan. Mungkin ini menyangkut apa ya? Keajaiban dari atau fungsi dari pusaka merah delima itu. Mungkin coba bisa dijelaskan kepada. Kalau merah delima itu sangat banyak ya Mas ya kegunaannya. Jadi ada yang bisa pakai untuk kekebalan Oh, atau karismatik. Jadi memancarkan aura seperti menarik lawan jenis seperti itu. berarti bisa dibilang itu untuk menjadi jimat atau rajah begitu ya? Iya. Cuma semua itu kan kembali kepada yang Maha Kuasa. Iya, betul. Saya berpesan untuk para mas-mas ini yang masih pada muda-muda. Jadi berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib percaya kepada yang goib karena goib itu memang ada, Iya. memang ada. Walaupun tidak kasat mata. Iya, secara tidak kasat mata. Jadi sobat GoPro Experience semuanya, tadi kita sudah melihat ya, itu dari cara pengambilannya itu memang membuat pelaku atau orang yang mengambil itu tenaganya terposir seperti Mas Raden ini gitu. Intinya jadi bahwa kita harus percaya adanya makhluk-makhluk gaib, terutama ya seperti tadi contohnya. Jadi kita harus tetap mengimani, tapi jangan sampai kita bergantung kepadanya. Bergantunglah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua karunia kepada makhluk-makhluknya. Cukup sekian video GoPro Experience malam ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel GoPro Bulaks untuk memenuhi kriteria 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan like, comment, and subscribe channel GoPro Bulaks. Terima kasih telah datang ke acara GoPro Experience. Ya, sama. Ya, di rumah semoga badannya bisa kembali pulih lagi. Insya Allah. Ya.